Setelah KPK periksa ponselnya si Hasto, akhirnya keberadaan Harun Masiku diketahui. Ketahuan nih, toh. Kajol toh. Aduh. Setelah 4 tahun ya, 4 tahun si Harun Masiku itu buron. Coba bayangkan. Bapak penyidik KPK, kenapa nggak dari 4 tahun yang lalu aja kau periksa itu HP-nya si Hasto? Kok harus nunggu 4 tahun sih? Kalau dari 4 tahun yang lalu kau sita dan kau periksa itu HP-nya si Hasto, nggak kayak gini jadinya kita. Udah ku bilang dari kemarin itu ya kan, ya. Kenapa panik? Kenapa takut? Berarti ada yang disembunyikan toh. Kalau nggak nomor HP ya nomor WA. Kalau nggak nomor WA ya nomor rekening. Kalau nggak nomor rekening ya nomor rumah. Nomor rumah di mana Harun Masiku bersembunyi. Sebetulnya ini bersembunyi atau disembunyikan? Aduh, coba tanya dulu, periksa dulu. Entah gabungnya si Harun Masiku ini sama 2 lagi DPO-nya kasus Pina Cirebon. Entah numpang tempat, dia numpang tempat. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pihaknya sudah mendeteksi keberadaan Harun Masiku yang berstatus buron sejak 4 tahun silam. Alexander juga berharap mantan caleg PDIP tersangka kasus suap komisioner KPU pada 2020 tersebut bisa ditangkap dalam 1 minggu ke depan. Belum diketahui apakah keberadaan Harun Masiku tersebut diketahui setelah penyidik KPK memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto atau dari sumber lain. Sebelumnya, penyidik KPK memeriksa Hasto pada Senin 10 Juni 2024 lalu terkait upaya KPK untuk menangkap Harun Masiku. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK juga menyita alat komunikasi dan buku catatan milik Hasto. Tim juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik KPK masih mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini, yaitu Harun Masiku, Wahyu Setiawan, kader PDIP Syaiful Bahri, dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Wahyu, Syaiful, dan Agustiani telah divonis dan dinyatakan bersalah, sedangkan Harun Masiku berstatus buronan setelah lolos dari operasi tangkap tangan pada Januari 2020 lalu. Jadi itulah dia, ya kan? Ya, jadi udah kelawan kan siapa yang mencurangkan, makanya aku bilang samamu toh, ya. Jangan kau tuding-tuding pemerintah ikut campur intervensi main curang terhadap pilpres sendiri. Rupanya ketahuan kan siapa yang main curang? Ketahuan, makanya itu namanya curang teriak curang. Ya, TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Apa? Terstruktur, sistematis dan masif. Kayak mana lah, aku nggak pandai bahasa-bahasa yang dibikin si Hasto. Aduh. Dan juga apa kau bilang kemarin itu ada buku catatan, ya. Catatan yang berisi tentang bagaimana strategi pemenangan pilkada. Itu catatan strategi pemenangan pilkada atau daftar-daftar nama yang nerima uang dari si Harun Masiku? Ya kan, tanya aku toh, tanya. Aku nggak nuduh loh, nanya aku loh. Ya iyalah, sekelas sekjen masa nggak tahu. Ya, itu kan katanya kan kasus suap. Ada 4 yang terkait dengan kasus suap ini, yang ditahan lah bisa dikatakan. Harun Masiku 1 itu terjadi buron. Baru yang kedua Wahyu itu salah satu komisioner KPU, baru 1 orang partai, 1 lagi orang Bawaslu. Gitu loh. Orang partainya PDIP cuma 1, kayaknya lebih deh. Nggak
Nggak yakin itu cuma yang satu orang itu aja yang nerima. Nggak yakin aku. Aduh, ya. Kalau ku bilang partai PDIP adalah partai terhormat, ya. Tapi gara-gara orang yang nggak terhormat, jadi ikut-ikutan nggak terhormat itu partai. Harun Masiku. Sekarang pilih mana? Kau serahkan diri sendiri atau si Hasto yang langsung antar ke rumahmu? Ya, mau kau menyerahkan diri sendiri, mau diantar si Hasto, kau yang penting kau dapat katanya minggu depan. Penyidik KPK katanya kau dapat minggu depan. Minggu depan itu kemarin bikin statement hari Selasa. Berarti hari Selasa masih cuti bersama? Iya, hari Selasa cuti bersama karena hari Seninnya itu Idul Adha. Kemungkinan Rabu atau Kamis ya. Bersih-bersih kau dulu, bersih-bersih. Siapa-siapa nama yang mau kau bilang dalam kicauanmu nanti, tolonglah dulu dibikin listnya. Itu dia ya. Jadi kalau ku bilang ya, ini bisa dikatakan ini satu kasus penyuapan yang fenomenal. Karena apa? Ya, karena ini kasus penyuapan ini bukan sedikit ini. 4,5 miliar. Bayangkan kalian 4,5 miliar. Bisa menutup berapa mulut itu? Kalau satu orang 500 juta, 500, bisa 9 orang. Tapi yang ditangkap baru 3. Yang satu buron. Aduh, kayaknya bakalan ada lagi nih yang tambah ditangkap ini. Iya, sekarang Harun Masiku, tergantung kaunya itu semua. Mau kau sendiri yang pakai baju oranye atau kau panggil teman-temanmu? Ini kawan-kawan yang lain udah mulai jantungan ini. Udah mulai jantungan ini, iya kan? Ada yang berkata bahwa Harun Masiku tidak bisa ditemukan oleh karena apa? Oleh karena Joko Widodo itu masih ada di dalam waktu itu katanya. Bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau aku katakan tidak, gimana pun juga kita harus hargai yang namanya KPK. Kan KPK itu bentukan dari ketua umum kalian kan? Produknya Ibu Mega kan? Kalau memang itu menjadi produknya ketua umum kalian kemarin itu, harusnya kalian mendukung dong. Ini kan demi kebaikan partai kalian. Kenapa nggak dari kemarin itu diserahkan si Harun Masiku? Sebetulnya coba bayangkan kalian. Maaf ya, maaf. Ini cuma 4,5 miliar 4 tahun buronnya. Itu yang 271 triliun cepat kali dapat. Toh, ganjel toh. Ada 200 berapa banding berapa itu? Cepat dapat itu 271 triliun itu. Itu dia makanya aku bilang ya kan. Jadi ada apa? Aduh. Mas Harun sehat? Iyalah Mas Harun, kok sehat? Si Hasto kurang sehat. Tok, kau bikin kian lah klarifikasimu ya. Iya, kau bikin kian klarifikasimu bahwa saya tidak pernah memakan dana yang disebutkan seperti yang di atas. Ya iyalah, kalau nggak makan ngapain takut ya kan? Tepuk tangan dulu untuk Hasto. Kalau aku nggak yakin dia mau makan uang kayak gitu, nggak disimpan. Aduh, iyalah untuk modal hari tua. Enggak lah, kalau Hasto itu kan dia itu orang yang bermartabat gitu. Jadi kalau orang bermartabat, sikapnya harus bermartabat, pekerjaannya harus bermartabat. Tapi menurut informasi yang aku dengar, Hasto itu adalah salah satu orang yang termasuk dalam daftar
yang dicegah keberangkatannya ke luar negeri. Nggak boleh dia berangkat ke luar negeri. Pantaslah kau cepat-cepat kau menghadapku ke KPK. Rupanya nggak bisa lagi kau lari. Tapi yang jadi masalahnya, yang jadi pertanyaan, ini kenapa ya? Ketua umum kemana ya? Mana ibu ketum? Masa itu dibiarkan itu sekjennya berjuang sendiri, Bu? Itu pun yang dibawa dia itu pengacara pribadi, pengacara partai mana? Pokoknya pengacara partai itu lah yang dibikin biar agak bermarwah gitu loh, bermartabat. Ini pengacara pribadi pula, itu pun juga lulusan dari Universitas Essex. Yang berbobot gitu dong. Ya, jadi di sini kita bisa dapat sinyalmen sebetulnya. Menurutku ya, ini ada pembiaran dari Ibu Ketum. Dalam hatinya mungkin. Udahlah Tok, kau hadapi aja lah sendiri. Kau juga kau mau di ujung-ujungnya kau. Tahun depan pun juga kau bakalan dicopotnya kau lagi sekjen. Aduh. Menurutku ini ya kan kadang-kadang di dalam satu organisasi, apalagi organisasi makin besar, itu makin besar juga masalahnya itu biasanya. Ya, apalagi beda ya, Golkar dengan PDIP itu beda. Karena apa? Golkar itu tidak identik dengan siapa-siapa, tapi kalau PDIP itu kan sudah pasti identik dengan Megawati Soekarno Putri. Kan begitu. Jadi bisa dikatakan kalau sempat ya, ini Ibu Ketum digantikan dengan yang lain ya, ini bakalan seperti kasusnya PAN ya. Jadi PAN kan seperti itu juga. Waktu dipegang sama Amin Rais, PAN itu tidak seterbuka sekarang. Dan untungnya PAN itu sekarang dipegang Zulhas. Perhatikan sendiri sekarang. PAN itu menjadi partai yang lebih berwarna, lebih bernuansa, ya, lebih banyak kaum milenial masuk ke dalamnya. Ya, begitu juga ini PDIP. Ya. Yakin aku kalau begitu ganti ketum, contohnya misalnya Ibu Puan atau Prananda. Asal jangan siasot lah. Ya. Ini akan ada satu warna yang baru, gitu loh. Tapi kalau ku prediksi 2015 kalau nggak salah mereka itu kongres ya. Kalau kurasa mereka itu masih tetap Ibu Ketumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi dengan catatan, sekjennya ganti. Udah pasti, ya. Udah pasti. Kalau aku sih arah-arahnya kemana ya? Ya, Puan bisa, Prananda bisa, Bambang Pacul bisa. Satu-satunya nggak akan mungkin jadi sekjen adalah Patra Zenz, lulusan dari Universitas Essex. Nggak nyambung ya. Itulah ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ya, ada istilah yang mengatakan gini. Jolo didilet jo pamangan, bibir baru biasa makatai. Artinya apa? Ketika kita mau ngomongin orang, lap dulu bibir kita. Bersih dulu mulut kita ini baru kita ngomong. Gitu. Bersihkan dulu dirimu, otakmu, dan juga pekerjaanmu, baru kau komentari pekerjaan orang lain. Ini enggak asik pemerintah kau bilang intervensi, curang, TSM. Rupanya siapa? Kau sendiri pelakunya. Nggak usah main macam-macam lah. Mana mungkin terjadi penyuapan kalau nggak tahu sekjennya. Nggak mungkin nggak tahu. Apa-apa sebelum ketum pasti ke sekjen dulu, ya kan? Itulah ya. Jadi itu aja lah dari aku ya Mudah-mudahan kau tetap memakai batik.
memakai baju warna merah. Jangan rompi oranye ya. Itu bicara mudah-mudahan, tapi kalau tetapnya kalau kau ditersangkakan, aku gak tanggung jawab ya toh. Ya kita berdoa supaya Hasto ya tidak dijebloskan ke dalam penjara. Tapi kalau ujung-ujungnya memang dia ikut terlibat dan dia masukkan ke penjara, berarti Tuhan tidak menjawab doaku. Ya itu dia, itulah dulu apanya ya kan. Oke lah dulu ya. Itu aja lah dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati.